dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Shalom, selamat malam teman-teman. Saya Lintang Ayu. Pada malam hari ini saya membawakan renungan yang berjudul Tidak Tahu Diri. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Pada malam hari ini kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus berkati, urapi, kuasai hati pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh kami mengerti, terlebih kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Jadi pada malam hari ini firman-Nya diambil dari Matius 21 ayat 33 sampai 46 yang berjudul perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Di sini saya akan membacakan ayat notnya yang diambil dari ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Seringkali dalam kehidupan kita sering mendengar kalimat diwenehi hati ngrogolem polo. Ungkapan bahasa Jawa ini sering diutarakan kepada seseorang yang tidak tahu diri. Sudah diberi sesuatu tapi dia malah minta lebih. Dia memiliki rasa kurang puas dan ingin lebih. Peribahasa Jawa ini cocok dengan situasi perumpamaan penggarap kebun anggur dalam bacaan kita pada malam hari ini. Perumpamaan yang menggambarkan penggarap kebun anggur yang tidak tahu diri ini, mereka itu adalah penyewa dari seorang tuan tanah yang membuka kebun anggur dengan fasilitas yang memadai sehingga para penyewa dapat mengerjakan kebun anggur dengan fasilitas yang memadai. Ketika musim panen tiba, pemilik anggur ini meminta bagian hasil dari kebun yang mereka hasilkan. Tapi hamba-hamba yang dikirimkan oleh si tuan ini malah disiksa, dilempari batu, bahkan juga dibunuh. Kemudian tuan itu mengirim lagi hambanya yang lain dengan jumlah yang lebih banyak. Akan tapi mereka pun diperlakukan sama seperti hamba-hamba yang sebelumnya. Tak berhenti di situ, si tuan ini mengirimkan juga anaknya dan diperlakukan sama, terbunuh juga. Sungguh mereka adalah orang-orang yang tidak tahu diri. Jadi perumpamaan ini tuh menjadi sebuah kisah yang menunjuk kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pada saat itu. Seharusnya mereka adalah sosok yang memiliki peran untuk membawa umat Allah mengenal Yesus yang diutus Allah, namun kenyataannya mereka justru yang menyalibkan Yesus. Selain itu, maksud dari perumpamaan ini hendak menunjukkan bahwa Allah akan mengalihkan anugerahnya kepada mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, menyambut Injil Kristus dan hidup seturut Kristus. Injil keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Yesus membawa dua dampak. Yang pertama, bagi mereka yang menolak akan binasa, lalu yang dampak yang kedua, sedangkan bagi mereka yang menerima akan mendapat keselamatan. Perumpamaan ini juga menjadi sebuah peringatan bagi kita, dan kita diajak untuk mau menerima kebenaran, melakukan kebenaran itu, dan hidup sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Marilah kita menerima anak Allah yang dikirimkan Allah ke tengah dunia untuk meluruskan hidup kita, dan marilah kita menyadari introspeksi diri, betapa berdosanya kita dan betapa besarnya anugerah Allah yang mampukan kita hidup. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini Tuhan boleh kami mengerti untuk kami lebih semakin percaya kepadamu, semakin melakukan apa yang sesuai dengan tugas kami, dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga menyerahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang menyertai setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.